Selamat sore Future Leaders. Wah mantap, makin sore makin semangat. Tadi openingnya keren banget. Pada nunggu-nunggu ya, ada apa nih abis ini gitu. Di sini siapa yang suka sama horor? Boleh angkat tangan? Wah banyak banget, tapi kalau ada konten horor nontonnya ditutup sama kolom komen. Ya, bener ya? Oke, jadi kalian kalau suka horor cocok banget ada di sesi ini. Karena selanjutnya kita akan masuk ke Talent Triveta Stage by Ice yang akan membahas topik The Only Scary Things Is In Your Mind. Wah, jadi hal-hal mistis itu beneran ada gak sih? Atau itu cuma sesuatu yang berasal dari pikiran kita aja? Biar lebih seru tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ngobrolin ini bareng narasumber yang memang expert di bidang horor. Tadi udah beberapa tahu ya siapa yang bakal jadi speakernya. Tanpa berlama-lama lagi, gue langsung bakal panggil yang pertama, Nessie Judge. Banyak nenoris ya di sini ya. Nessie Judge. Pada tahun 2012 Nessie Judge memulai petualangannya di YouTube dengan mewawancarai orang asing di Eropa, membawa citra Indonesia ke dunia. Namun daya tariknya tak berhenti di sana. Nessie juga mengungkap konspirasi dari kejadian tak biasa dan meramu kisah misteri serta horor dalam serangkaian video seru berjudul Neror, membiarkan penontonnya merasakan getaran misterius di setiap episodenya. Neroris, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Nessie Judge. Halo Nessie, sore. Silahkan duduk di sini Nessie. Wah, untuk nemenin Nessie kita langsung saja panggilkan narasumber yang kedua. Kisah Tanah Jawa. Wah. Selain Neroris banyak juga Javanika di sini ya. Jadi Kisah Tanah Jawa atau KTJ adalah kelompok yang menggali sejarah, mitos dan kisah mistis di Pulau Jawa. Mereka dimulai pada tahun 2018 di Yogyakarta. Bermula dari sebuah komunitas pecinta sejarah dan misteri, mereka telah berkembang menjadi salah satu pembuat konten misteri paling populer di Indonesia. Setuju? Mantap. Bukan hanya konten di kanal YouTube, mereka juga telah membuat banyak buku, podcast, bahkan kisah yang mereka angkat telah menginspirasi dan dijadikan karya dalam bentuk web series dan juga film layar lebar. Javanika, berikan tepuk tangan paling meriah buat Kisah Tanah Jawa. Selamat sore Om Hao, halo Mas Dey, silahkan duduk di sini. Wah, saya senang loh semangatnya dari teman-teman semua, terima kasih banyak. Kita kembali akan memanggil narasumber kita yang ketiga, Detektif Astral. Detektif Astral merupakan konten kreator bergenre horor yang dihadirkan oleh Bow sebagai presenter serta Willy, Aileen dan juga Jesselyn yang merupakan praktisi supranatural dan memiliki kemampuan indigo. Mereka kerap mengungkap berbagai kasus misterius secara supranatural melalui beberapa metode. Salah satu yang paling dikenal adalah ATI. ATI ya, bener ya? Jangan ditambahin la, jadi Atila gitu ya. Maaf. Oke. Atau Astral Traveling Investigation setiap bulannya. Konten Detektif Astral dapat meraih rata-rata lebih dari 3.000 unique listeners dari sesi live stream di Noise Live. Dan berhasil ratusan audiens untuk hadir di tiap offline mereka. Beri tangan, salahkan ya dia, mohon maaf. Itu sengaja, itu cuma ngetes aja. Berikan tepuk tangan paling meriah untuk Detektif Astral.
Jesslyn. Sore. Halo Mas Bol. Halo Mas Willy. Silahkan duduk di tempat yang telah disediakan. Wah seru ya. Penontonnya rame ya. Happy. Gimana kabarnya? Silahkan duduk dulu Detektif Astral. Sudah nyaman di tempatnya masing-masing? Gimana? Boleh menyapa dulu penonton yang ada di sini. Nesi silahkan Kisah Tanah Jawa lanjut oleh Detektif Astral. Dari Nesi dulu boleh? Oke, hai semuanya. Thank you so much sudah meluangkan waktu hari ini untuk ketemu kita. Silakan. Oke, boleh tepuk tangannya, jangan ragu-ragu. Halo Sobat Javanika semuanya. Assalamualaikum, salam rahayu bagi kita semuanya. Salam rahayu. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang hadir, baik dari Neror, dari Javanika, dan dari teman-teman Detektif Astral. Nanti kita santai, kita ngobrol, nanti kita tanya jawab juga tentang topik ini seperti apa. Jadi kita memandang metafisika itu tidak hanya halu saja, tapi juga ada secara akademisnya seperti apa. Oke. Mantap, boleh tepuk tangan buat Kisah Tanah Jawa. Silahkan Detektif Astral. Halo semuanya, selamat datang dan perkenalkan kami Detektif Astral. Dan sebelum itu, dengan hormat aku minta terima kasih buat kakak-kakak senior yang ada di sini. Ada Kanesi Judge dan juga Kisah Tanah Jawa, luar biasa banget. Sebuah mimpi, Detektif Astral bisa satu panggung sama Kanesi dan juga Kisah Tanah Jawa di panggung yang luar biasa ini. Salam kenal buat para seluruh yang datang hari ini. Kita dari Detektif Astral, ada Willy. Semua. Dan juga ada yang paling cantik di sini. Ada siapa? Jesslyn. Ada Jesslyn. Dan juga ada Guebo. Salam kenal buat semuanya. Luar biasa. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat semua narasumber yang ada di sini. Oke, tadi di awal aku udah sebutin bahwa topik kita kali ini karena narasumbernya adalah orang-orang yang memang bergerak di konten creator horror, kita akan membahas tentang the only scary thing is in your mind. Wah, jadi kalau kita ngelihat hantu itu beneran hantu atau cuman sesuatu yang berasal dari pikiran kita aja gitu. Jadi pertanyaan pertama ini akan aku tujukan kepada semua narasumber yang ada di sini. Dimulai dari Nesi, Kisah Tanah Jawa dan juga Detektif Astral, silakan menjawab bergantian. Yang pertama, sebenarnya hal-hal mistis itu beneran ada atau hanya imajinasi dalam pikiran kita saja? Wah, pertanyaan pertama langsung poinnya ya. Langsung ditonjok Silakan, ya Nesi. pertanyaannya. Kalau buat aku kayaknya sedikit berbeda ya. Kalau di channel aku tuh aku sebagai pecinta horor. Oke. I think di Neror konsepnya sedikit berbeda sama channel-channel horor lainnya, di mana mungkin entertainmentnya biasanya datang dari kayak kemampuan kalian untuk mediasi ya, kalau misalkan bilangnya ya mediasi. Kalau di aku menganalisa hal-hal tersebut. Jadi kalau menurut aku benar atau tidak, ya itulah esensi dari Neror sendiri. Ya. We try to find apakah benar atau tidak gitu. Oke, menarik sekali. Silakan kalau dari Kisah Tanah Jawa bagaimana menjawab pertanyaan yang sama? Ya, tentunya kalau kita bicara tentang hal metafisik ya atau gaib itu ada, Mas. Karena kita ketahui Sang Pencipta kita, Tuhan itu kan gaib. Gaib itu sesuatu hal yang tidak terlihat atau tidak bisa dirasakan dengan panca indera, tapi bisa dirasakan dengan perasaan, bisa dirasakan dengan spiritual, sehingga disebut kebatinan. Dan hal gaib itu umum sebenarnya, bahkan kalau kita telepon, kayak ini kan nggak ada kabelnya, tapi kok bisa ada suara, itu gaib juga. Gitu. Jadi penjelasannya sebenarnya gaib itu tidak terlihat, tapi eksistensi atau hasilnya itu ada, gitu. Kayak ini kita ngerasakan dingin, nggak bisa ngelihat dingin, atau nggak ngerasakan dengar dingin, tapi kok bisa dingin, itu gaib. Pengertiannya sebenarnya itu. Di dalam gaib sendiri kemudian ada metafisik, ada makhluk astral. Nah itu bagian dari gaib secara keseluruhan. Kita transfer uang aja itu gaib sekarang. Kan pakai ini ya, pakai apa, QRIS, pakai apa itu, dompet digital itu kan gaib, nggak ada uangnya, tapi kita bisa bayar. Nah, logikanya seperti itu tentang hal gaib. Oke, Mas Dey mau menambahkan mungkin, silahkan. Kalau pinjam uang terus yang pinjam hilang gaib juga ya, Om? Itu kayak singkong itu, Mas Di. Agar silaturahmi tidak terputus ya. Iya. Oke, silahkan kalau dari Detektif Astral seperti apa menjawab pertanyaan tadi? Tis ya.
Kalau tadi kan Kanesi bilang pecinta horor, kami ngadepin horor di jalanan sehari-hari. Kebetulan kan memang kami Detektif Astral juga menerima klien-klien. Dari kasus klien-klien lah kami belajar. Singkat kata, ya kaca kamar mandi 1 cm yang tidak pernah pecah selama 29 tahun tiba-tiba pecah ketika kami datang karena ada gangguan tanda kutip. Lalu burung mematok-matok kepalanya hingga meninggal ke kaca, kacanya nggak pecah. Tapi burung itu bawa sejenis buah aneh yang mengeluarkan penyek itu jadi kayak darah, warnanya merah, baunya nggak enak. Tentu saja bukan darah, tapi baunya busuk. Jadi ya hal-hal termasuk kadang ketika kami datang malam itu bersama klien, mobil yang nggak pernah mogok selama setahun, akinya nggak apa-apa mogok hari itu. Jadi ya hal-hal mistis menurut kami itu terjadi, tidak bisa dijelaskan. Jadi ada di pikiran apa enggak nih hal mistis tersebut? Horor itu apakah hanya di pikiran atau tidak? Ada atau tidak ada, jika sudah bisa diamati oleh panca indera, ya itu terjadi artinya. Gitu. Gimana Jess, menurut kamu Jess? Hal mistis itu ada kalau misalnya kita hal mistis itu ada kalau misalnya kita merasakan. Tapi hal mistis itu tidak ada kalau misalnya kita tidak merasakan. Nah loh, gimana tuh Bro Atila? Iya. Jadi kalau aku balik tadi kesimpulan ya, hal-hal mistis itu ada, tapi mungkin sedikit banyak dipengaruhi juga bagaimana alam bawah sadar kita ya, bentuknya seperti apa dan lain-lain. Aku menarik, nanti mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, tapi untuk pertanyaan yang ini akan aku tujukan terlebih dahulu kepada Nesi. Wah, Nesi kan ada beberapa konten yang memang membahas teori konspirasi ya. Nah, itu apakah memang hobi Nesi atau sekedar konten yang ternyata resultnya bagus gitu. Jadi mungkin di awal hanya coba-coba, wah resultnya bagus nih kita terusin deh gitu. Atau memang ada hobi dan interest di situ? Oh, kalau teori konspirasi sendiri sebenarnya ya jauh sebelum aku bahas di Neror, itu adalah bahasan aku sama teman-teman. Bahkan kayak ketika aku udah suka sesuatu kayak teori yang bikin aku bertanya-tanya, itu sesuatu yang aku bawa ke conversation, daily conversation sama orang-orang yang aku temui gitu. Tau gak sih pernah denger gak teori ini gini-gini? Dan suatu saat ketika aku memulai Neror, aku mencoba kayak kira-kira orang juga tertarik gak sih sama hal ini nih yang selalu bikin aku bertanya-tanya gitu. Dan ternyata itu memulai discussions dan lebih kayak bikin aku sama viewers aku lebih engage lagi. Dan akhirnya aku tahu, oh ternyata bukan aku doang loh yang suka sama teori konspirasi gitu sih mulainya. Oke, jadi memang ada interest di awal, bahkan itu adalah obrolan sehari-hari Nesi dengan tongkrongan lah ya, dengan teman-teman dari kecil bahkan ya. Dan memang ketika dijadikan konten, engagement dengan audiens jadi semakin tinggi gitu. Karena kalau kita bicara konspirasi ya lintas generasi ya, konspirasi yang terjadi 40 tahun yang lalu diomongin sekarang juga masih sangat menarik, betul ya? Betul, dan aku tuh gak pernah kayak memberikan satu sisi doang. Aku akan memberikan ini yang dipercaya, tapi ada yang debunk juga loh. Ya. Ada teori-teori yang gak sesuai sama yang dipercaya gitu. Okay. Makanya kita bisa berdiskusi bareng gitu. Yes, betul. Disitulah terjadi diskusi dari teman-teman audiensnya Nesi ya. Yes. Oke, next kita ke Detektif Astral. Apakah pembahasan teori konspirasi ini merupakan hasil riset dari teman-teman Detektif Astral atau kalian pernah mengalami hal-hal tersebut yang kalian bawakan di konten kalian? Bukan. Ini bukan hasil riset kita, hasil riset Kanesi. Kita nonton kontennya Kanesi, terus kita riset seperti itu. Oke, jadi berawal justru dari kontennya Kanesi ya. Betul sekali. Kalian riset lebih lanjut, kalian bawakan di konten Makasih kalian. Boleh tepuk Kanesi. tangan mungkin di sini teman-teman. Kanesi itu menginspirasi banyak banget konten kreator loh sebenarnya. Luar biasa, jadi sebuah kebanggaan bisa satu panggung sama inspirator kita. Wah, luar biasa. Tepuk tangan lagi teman-teman boleh? Lebih semangat lagi. Oke. Ada yang mau menambahkan dari Detektif Astral? Oke. Mau nambahin nggak? Oke, cukup katanya. Tapi pertanyaannya apa tadi bro? Itu berarti konten yang kalian bawakan di konten kalian itu merupakan hasil riset kalian atau ada beberapa yang pernah kalian alami sendiri? Mungkin tambahan ya, kan balik lagi nih. Gue akan menceritakan sedikit. Mungkin Detektif Astral sendiri adalah salah satu ide konten yang dimana terinspirasi
saat semenjak COVID, yang dimana konten-konten horor banyak yang kayak KTJ mungkin penelusuran dan lain-lain, dimana menjadi terbatas. Dan kita pun kalau mau ngonten atau kolaborasi agak terbatas, dikarenakan ya you know lah ya kan, agak takut gitu loh ya kan ngundang orang. Tapi akhirnya gimana caranya kita bisa ngonten murah meriah dan safe di rumah aja atau di studio aja. Terinspirasilah dari konten Kanesi, kita riset, oh kalau Kanesi seperti yang dibilang Kanesi tadi gitu kan. Semuanya berdasarkan riset dan juga media dan lain-lain. Dari sudut pandang dunia nyata lah. Kok belum ada ya yang ngebahas dari sudut pandang supranatural. Dan itu masih memberikan tanda tanya besar. Malah Kanesi memberikan sebuah feedback lagi. Silakan buat para yang nonton untuk komen di bawah bagaimana menurut kalian. Nah bedanya kita nggak komen, kita buat konten aja. Tapi menurut sudut pandang supranatural, seperti itu. Tapi harus berdasarkan riset juga, nggak boleh ngasal juga sih gitu. Yes betul, karena harus pertanggungjawaban ya dari apa yang disampaikan. Betul sekali. Nah menyambung dari pertanyaan yang tadi aku tanyakan, waktu momen Halloween kemarin kalian juga sempat membahas tentang misteri segitiga masa lembo. Dan rame banget kabarnya yang join live dan datang event di Noise. Boleh cerita nggak keseruannya seperti apa? Betul. Kenapa rame di segitiga masa lembo? Karena akan sepi kalau kita ngebahas segitiga masa sambo. Udah tahu gua, udah tahu, pasti itu keluar. Gak ikutan. Gawat. Agak-agak Kameranya ke situ aja ya, pas yang bagian tadi ya. enggak, jadi memang itu luar biasa banget. Jadi yang pembedaan kita kalau ngonten di Noise dan juga di YouTube mungkin di platform lain, kita spesial banget ngebahas Nusantara di Noise. Jadi kita seperti yang tadi dibilang Kak Atila sendiri, kita ini mungkin yang agak kalau ada KTJ itu sangat terkenal dengan itu ya Om Hao ya, apa melihat masa lalu ataupun retrocognition gitu kan. Kita juga membuat sebuah mungkin branding juga, yaitu adalah lebih ke arah Astral Traveling Investigation atau kita sebut dengan ATI. Keren doang, kalau dibaca bahasa Indonesia ATI gitu kan, gak enak. Jangan tambahin lah. Betul, nah dari situ kita membuat sebuah acara perjalanan ke tempat-tempat yang mungkin kalau katanya para noise, para pendengar dari noise, ya kan, mau ke tempat mana nih yang memang kalian ditanda tanya ini seru banget dan juga ada sebuah konspirasi. Di sekitar Mas Lambo sendiri, dan itu memang terdapat banyak kecelakaan di sana. Yang terkenal mungkin ada pesawat ya, sempat di sana, terus juga banyak kecelakaan-kecelakaan juga. Sebenarnya ada apa sih, gitu kan? Nah, kita bahas di situ juga dengan metode sebenarnya sih orang-orang ya mungkin para indigo lain itu udah menjadi hal yang sepele karena kan gampang lah ya, astral projection gitu kan ya. Aku yakin semua para indigo atau yang bisa mempunyai sixth sense pasti bisa juga. Tapi kita coba brandingnya dengan cara yang berbeda di event noise itu dan ternyata peminatnya luar biasa banget para noise mates ini kan, dan juga para noise maker juga seru banget, ribuan orang datang dan itu berlangsung offline juga dan juga online. Dan seru banget sih dan kita bisa menemukan jawabannya di situ. Apa sih yang kita dapat pada saat ke segitiga masa lembo itu? The point is intinya tidak semua kecelakaan itu yang terjadi di segitiga masa lembo itu ada pengaruh supranaturalnya. Tidak semua hal-hal yang aneh harus kita kaitkan dengan hal supranatural. Ada juga kok memang pihak-pihak seperti alam, seperti apapun itu yang masih bisa kita logikakan. Tetapi mungkin buat jiwa-jiwa yang tersesat itu yang akan dimanfaatkan oleh mungkin kubu, kita sebutnya kubu kiri, kubu yang kurang baik. Untuk dimanfaatkan demi kepentingan mereka. Itu sih poinnya dan itu yang kita coba untuk kita dapat jawabannya pada saat ke segitiga masa lembo. Luar biasa menarik sekali, pantesan banget rame ya waktu kalian live di Noise. Benar, ya. karena kita Luar bayar biasa. penonton, rame. Enggak juga sih. Oke, aku izin buat lanjut ke kisah Tanah Jawa ya. Om Hao, kenapa awalnya kisah Tanah Jawa ini membahas hal-hal mistis di Tanah Jawa gitu. Nextnya apakah ada plan untuk kisah tanah-tanah yang lain? Tanah Abang mungkin? Wow. Yang penting nggak tanah sengketa ya Mas ya. Iya, sebenarnya kenapa kita bahas tentang Tanah Jawa ya, jadi Tanah Jawa itu pulau ya kita bahas. Jadi membentang dari Anyer sampai Alas Purwo lah Mas gitu ya. Karena kita kebanyakan ini kan lahir, besar, berkembang, tinggal kan di Tanah Jawa. Jadi kita tahu dulu nih seluk beluknya seperti apa, itu yang pertama. Kemudian
Yang kedua tentunya kalau di tanah-tanah yang lain, saya ya mewakili, mungkin Mas D juga, itu ada baiknya ada Om Ho atau Mas D di tanah-tanah yang lain gitu. Mungkin di tanah Sumatera, di tanah Sulawesi, Papua, itu ada putra daerah yang di sana yang muncul gitu, kita harapkan. Jadi kita tetap di tanah Jawa Mas, tapi tetap ada suatu saat nanti kita nggak tanah Jawa tapi Nusantara gitu. Tapi kalau kita ngomong Nusantara itu luas banget sebenarnya membentangnya, jadi nggak Sabang sampai Merauke, tapi dari Madagaskar sampai Pulau Karibia kan, Nusa Antara kan Mas. Jadi ketika kita dipertemukan nanti baru bisa naik gitu. Tapi untuk sementara di tanah Jawa dulu, karena kita masih merasa di tanah Jawa masih kurang banyak gitu. Masih kurang banyak. Oke. Jadi sementara akan fokus di tanah Jawa dulu ya. Iya. Nextnya kalau semuanya sudah terungkap dan sudah terpenuhi baru akan ke tanah Nusantara. Iya. Luar biasa. Oke. Boleh kalau mau tepuk tangan jangan ragu-ragu teman-teman. Memang jawabannya tuh bikin emes ya, bikin tepuk tangan bawaannya. Yang selanjutnya aku ingin bertanya kepada semuanya lagi nih. Nanti kalau dari kisah tanah Jawa jawabannya mau bergantian, begitupun detektif Astra mau bergantian juga silahkan ya. Jadi ini teman-teman di sini juga mungkin relate ya, kita sering banget ngerasa tiba-tiba kayak ada yang ngeliatin, ya kan? Tiba-tiba kayak ada yang memperhatikan. Apalagi kalau lagi keramas ya, pas bilas merem, kok kayak di ujung sana ada yang ngeliatin gitu kan? Itu sebetulnya sesuatu hal yang memang mistis atau ada penjelasan lainnya? Aku putar dari sana dulu ya. Silahkan detektif Astral untuk menjawab. Dari kita, surprise sekali. Kirain dari Kanesi dulu. Oke silakan. Silakan Jess, kamu. Mau kakak dulu, oke. Ya udah aku aja yang jawab ya. Rebutan aja. Boleh. Pertanyaannya Boleh, kan silakan. itu yang seperti itu tadi mistis terjadi atau enggak? Itu yang pertama. Yang tadi maaf agak lost tadi. Oke, jadi kan kita sering banget yang ngerasa tiba-tiba Oh, kalau kayak ada yang diliatin lewat. orang Oke, gitu. iya. Nah itu apakah memang hal mistis atau ada penjelasan lainnya? Dari 7 miliar manusia pasti kadang-kadang ada yang pernah merasakan misalnya, kok gue melihat si B lagi berdoa, atau kok tiba-tiba gue dapat gambaran si B meninggal ya, atau kok gue tiba-tiba dapat gambaran si B ini lagi makan nama ini. Begitu dicek ternyata benar. Orang yang melihat vision tersebut nggak ngerti kenapa melihat vision itu kok bisa benar, padahal dia bukan dukun, bukan ahli supernatural. Di sini aku mau berkata bahwa kalau Tony Stark bilang magic is a science that I cannot figure it out. Bahasa Indonesianya magic, magic adalah teknologi yang belum bisa saya petakan. Aku percaya hal-hal mistis juga rasanya itu mungkin sebuah bentuk teknologi kesadaran yang human belum bisa petakan. Jadi kalau ditanya sering ada yang lewat atau apa, dalam ranah teknologi kesadaran yang manusia belum bisa petakan tersebut, ya itu terjadi. Seperti yang aku bilang tadi, aku bisa lihat si B, seperti itu singkatnya. Oke, siap. Untuk melengkapi jawaban tadi dari kisah Tanah Jawa silakan, masih dengan pertanyaan yang sama. Oke, kalau dari kami sebenarnya itu merupakan kondisi biologis seperti itu. Belum tentu itu semuanya mistis atau metafisik. Cuma anggaplah seperti ini, sesuatu yang tidak terlihat itu belum tentu tidak ada. Berarti kan bisa jadi ada. Andai kata itu ada, itu kan hanya dipisahkan oleh semacam frekuensi yang berbeda. Seperti kita ini hidupin radio, ketika kita bisa ketemu frekuensi yang pas kan kedengeran tuh suaranya, kemudian siarannya dan sebagainya. Nah, sesuatu apapun itu yang ada di frekuensi yang berbeda dengan yang biasa kita tinggali, itu ketika frekuensi mereka dan kita itu hampir mendekati atau mungkin sama, itu bisa interaksi. Makanya mungkin kalau ini dipaksakan ke logika, kenapa sih kok hal-hal metafisik atau entitas-entitas tak kasat mata itu kemudian bisa diajak komunikasi, kemudian bisa ajak interaksi, bahkan digambar ataupun mediumisasi, karena memang ada frekuensi yang kemudian mendekat, kemudian satu frekuensi seperti itu. Cuman dari pengalaman kita ya, saya sama Om Ho itu biasanya tidak berlangsung lama, hanya sepersekian waktu saja kayak gitu.
Oke, thank you Mas Dain. Silahkan Nesi dilengkapi jawaban dari teman-teman Kayaknya mungkin nggak bisa melengkapi jawaban mereka ya karena aku atau nggak dari punya. point of view-nya Nesi Kalau seperti dari apa? point of view aku percaya bahwa otak kita, our brain is such a powerful thing. Sangat-sangat kuat dan juga pernah nggak ngelihat kayak ada tes gitu. Kalau misalkan ada audio yang dikasihin lirik, kita bisa ngedenger audio itu sesuai sama apa yang kita lihat. Walaupun liriknya yes. dirubah, Yes. kita bakal ngelihat apa yang kita pikirkan suara itu berkata gitu. Dan aku percaya juga bahwa banyak penjelasan dari fenomena-fenomena seperti kita tiba-tiba ngerasa kayak ada yang ngeliatin, mungkin datang dari paranoia. Karena aku juga merasakan, jadi kayak kalau misalkan aku lagi syuting neror terkadang, kan biasanya intens banget, apalagi kalau aku lagi nyeritain sesuatu dari personal experience-nya orang, cerita horor neroris dan segala macam, aku jadi merasa aku lebih aware sama hal-hal di sekitar. Tiba-tiba pintu jegrak, aku langsung kayak gitu loh, lebih paranoid gitu loh. Tapi apakah itu selalu terjadi? Mungkin aja, mungkin kalau aku kerja biasa, aku lagi main-main, hal yang sama terjadi, aku gak sadar. Betul. Tapi ketika kita ada di posisi tersebut, mungkin kita jadi lebih aware sama surrounding kita. Itu mungkin penjelasan yang ada di kepala aku gitu. Siap. Luar biasa sekali jawabannya. Boleh sekali lagi tepuk tangan teman-teman. Jadi penjelasannya seperti itu ya, kalau tiba-tiba kalian merasa ada yang ngeliatin tuh mistis atau enggak gitu. Selanjutnya ini masih sama pertanyaannya untuk semua speakers yang ada di sini. Kita sering banget ya, ini juga jadi salah satu konten yang dibahas oleh Nesi Judge bahwa banyak scene di kartun The Simpsons yang pada akhirnya menjadi kenyataan di masa depan gitu. Apakah ini ada kaitannya antara konspirasi dan hubungannya dengan supranatural? Karena ini konten Nesi, aku boleh yang menjawab pertama dari Kisah Tanah Jawa. Silakan. Simpson, apa ya? Ada sesuatu yang dinilai mistis atau metafisik itu yang memang itu bisa dijelaskan secara keilmuan metafisik murni. Ada yang memang itu cocokologi, ada yang memang itu sugesti. Kemudian kalau kita belajar ilmu energi itu kan kadang ada yang namanya manifestasi seperti itu. Kita membayangkan misalnya uang banyak, warnanya merah semua, kemudian itulah yang nanti akan tertarik energinya kepada kita. Sama sih ketika ada visual, yang paling, kalau saya sih yang paling kuat itu visual, karena mata kita, otak kita itu sedikit banyak memang dirancang menganalisa visual ketimbang linguistik. Misalnya kita disebutkan kata Mesir seperti itu, yang kebayang kan kalau nggak piramid, unta, kemudian mumi dan sebagainya, kan jarang kebayangnya tulisan MESICR dan sebagainya seperti itu. Nah, dari kejadian-kejadian yang kok ini kejadian lagi, kemungkinan ada manifestasi dari sekumpulan manusia di dunia. Mungkin pertamanya kebetulan mungkin, walaupun saya sebenarnya nggak terlalu percaya kebetulan ya seperti itu. Mungkin ada yang memang di skenario atau dicocokin. Cuman karena kemudian manusia kebanyakan menganggapnya itu, nah terjadilah manifestasi seperti itu. Kemudian kok terjadi dan sebagainya. Oke, jadi ada beberapa kemungkinan ya sebetulnya ya. Seperti itu. Silahkan dari Detektif Astral. Sebenarnya pernah tim DA atau yang namanya Detektif Astral, tim kami itu pernah The Simpsons, ya pernah berkonten. pernah konten The Membahas, Simpsons, ya membahas The Simpsons. Nah, waktu di sana kita menemukan bahwa sebenarnya kreatornya itu adalah satu dari salah sekian orang-orang yang elit global. Dan dia sudah mengetahui sebelum membuat kartunnya gitu. Oke, jadi memang diselipkan pesannya dalam kartun Ya, itu bahwa di betul. masa depan akan terjadi hal Ya, ini. ya. Menarik sekali. Menurut kita ya, Ya. kan nggak tahu nih yang Ya, lain ini menurut gitu kan. Ya. kami Menurut tim kita DA. juga si elit-elit global ini atau yang kita sebut dengan mungkin ya satanik dan lain-lain lah pokoknya lah ya. Mereka ini kan sebenarnya ingin memberikan kode-kode aja gitu loh bahwa kita tuh ada dengan salah satu tujuannya adalah world order gitu kan ya. Dan mungkin si
pencipta kreator dari The Simpsons ini awalnya memang mungkin ya nyiptain The Simpsons biasa aja gitu kan. Tapi ketika naik atau apa kan kita nggak tahu dia ditarik atau seperti apa. Jadi dia memberikan sedikit-sedikit kayak kode-kode agenda besar dari di sana. Kubu kiri kita sebutnya. Itu sih. Punten sebelumnya buat yang senior-senior. Tapi menarik sekali sih, dan itu juga sudah dibahas ya sama teman-teman Detektif Astral, teman-teman bisa nonton di YouTube-nya langsung berarti ya. Tapi kita nonton Kanesi dulu. Oh sebelumnya. pastinya, pastinya. Nah silahkan Kak Nesi, kalau dari Kak Nesi lagi seperti apa? Nggak, aku setuju sih, kayak itu dia pertanyaannya adalah kita sendiri yang decide, kita sendiri yang milih, kita mau percaya apa gitu. Mungkin bentuk dari manifestasi, mungkin ada seorang pengelana waktu yang mundur untuk mengasih tahu dunia apa yang akan terjadi, atau mungkin juga bagian dari plan elite global, but we don't know for sure karena secara fakta, secara faktual nggak pernah ada Pembuktian. dokumen yang keluar menjelaskan gitu. Dan itu pertanyaannya sebenarnya, makanya itu teori konspirasi. Yes, never ending question ya. Never ending question, Luar sampai biasa. dijawab. Yes, betul. Entah kapan itu. Entah kapan. Oke. Selanjutnya aku mau ke kisah Tanah Jawa lagi. Om Hao, sejauh ini dan juga Mas Dea, sejauh ini makhluk yang paling seram itu wujudnya seperti apa yang pernah kisah Tanah Jawa temui? Apakah ada gambar yang pernah dibuat? Mungkin kalau dibawa bisa ditunjukkan juga kepada audiens yang hadir di sini. Silahkan. Kalau sejauh yang pernah kita temui ya Mas ya, kalau dibilang serem sih lebih ke unik Mas. Unik ya? Unik Oke. bagi kita. Seperti apa itu? Jadi sesuatu entitas yang itu berbeda daripada yang lain gitu. Jadi ini sebenarnya dari tahun 2018 kita menceritakan tentang satu sekolah, dan waktu itu sempat ada tugas ya untuk mencari entitas pocong gitu. Nah ketika pocong-pocong itu datang, yang datang itu ini kok sudah umum gitu maksudnya. Saya pinginnya yang unik, yang aneh, yang beda, yang punya cerita. Nah datanglah pocong gundul itu. Oke, ini teman-teman bisa dilihat ya gambarnya, pocong gundul. Ya, jadi pocongnya itu, kalau pocong biasanya terikat, ini talinya lepas terus kayak orang pakai jaket tapi hoodie-nya dilepas dulu Mas. Oke, Gitu. Jadi tudung di atasnya ini ya. talinya di belakang. Ini kan menceritakan tentang seorang dukun ya, ilmu hitam, paranormal gitu. Ketika dulu masih aktif gitu, dia mengikat satu perjanjian dengan entitas astral Banaspati, ataupun ini sebenarnya sudah mengarah ke satu step satanik sebenarnya. Oke. Gitu. Karena saya lebih tertarik dengan satanik kultus Jawa sekarang gitu. Nah ini ketika meninggal ada satu pantangan yang nggak boleh jadi dilepas. Ketika mati jadi sosok pocong tapi tidak ada ikat ininya atas. Iya, Dan gundulnya itu bukan nggak ada rambutnya tapi tengkorak rambutnya. Jadi kalau kelihatan dari jauh dulu waktu saya ketemu pertama itu, kayak orang pakai jaket tapi hoodie-nya dilepas gitu. Oke, Itu sih. jadi ini gundul itu bukan kepala tapi tengkorak ya? Iya. Oke. Penyebutan kita yang gampang aja, dan Iya. ini bukan pocong sembarangan, jadi dia dulu yang pernah ada kaitannya dengan praktek ilmu hitam. Praktek Nah, ilmu ini pas hitam. di gambar Mas D juga unik, waktu kita mau penelusuran ke Jawa Timur waktu itu, kita mampir di ini ya Mas D. Kita sebenarnya Sorry, kurang terdengar ya? oh ya. Mungkin bisa tukeran mic-nya dulu. Nice. Oh ya. Sebenarnya kita gambar secara spontanitas waktu itu ketika Om Ho kasih cerita, kemudian yuk kita gambar aja yuk. Nah kita nggak tahu apa efeknya, ternyata ini ada rasa apa ya, ada rasa nggak enak. Kalau digambarkan ya pusing, mual, kemudian badannya kayak pegel-pegel, yang kita rasakan ketika kita menggambarkan ini. Nggak cuman saya, tapi orang-orang yang ini ya, satu rombongan ikut kerasa semua seperti itu. Tetapi ketika gambarnya sudah selesai, rasa nggak enak itu kok hilang seperti itu. Kemudian setelah gambar ini dijadikan konten, kemudian dijadikan ilustrasi buku, ada ini komen-komen dari teman-teman yang melihat, katanya kok merasakan apa ya, rasa-rasa yang sama seperti itu. Mas kok aku pusing, mas kok aku mual, kenapa ya seperti itu. Nah sehingga sosok seram di sini buat saya tidak melulu yang visual atau mukanya hancur, berdarah-darah dan sebagainya,
tapi juga pengaruhnya seperti itu yang kita rasakan. Iya. Tadi Nesi nanya jadi energinya energi jahat ya yang dirasakan ya. Dan itu memberikan efek kepada tubuh ya. Iya, lebih Betul ke ya? residual energi sama residual memorinya Mbak. Gitu. Karena kan dia track recordnya dukun ilmu hitam ya, mengikat perjanjian terus melawan hukum agama, ketika mati jadi kayak gini gitu. Itu sih. Oke. Luar biasa ya teman-teman ya. Siapa yang mau kita hadirkan langsung? Nggak usah ya. Kita skip aja ya. Sudah hadir. Nggak usah itu. Mas Oke. Atila sudah hadir. Oh, Ini Sudah hadir. sebelum iya, lu nggak betul. puas. Udah puas Bro. Puas. Tapi pakai topi. bener. Betul sekali. Dibongkar penyamarannya. Oke, Kak Nesi, aku mau tanya ke Kak Nesi nih, apakah Kak Udah Nesi bisa pernah cosplay. apakah Kak Nesi pernah mendengar atau membaca tentang konspirasi yang melibatkan kekuatan supranatural? Teori konspirasi ya? Yes. Sebenarnya banyak sih, kayak selain kayak event-event, world events, ada juga yang berhubungan kayak maksudnya Illuminati tadi atau elit global gitu-gitu biasanya ada hubungannya dikit sama supranatural. 27 Club ya? 27 Club malah Yes. menurut aku mungkin bukan, iya sih, iya juga, Ya. iya. Iya, jadi sebetulnya banyak banget ya. Dan Banyak kalau banget. mau tahu lebih banyak silahkan nonton langsung di YouTube-nya Nesi. Betul ya? Oke, balik lagi ke pertanyaan selanjutnya untuk Detektif Astral. Detektif Astral pernah membuat konten tentang penjaga para petinggi di Indonesia atau disebutnya Hokage ya. Hokage pertama dan seterusnya. Detektif Astral mengetahui hal ini dari mana? Apakah riset atau memang ada penelusuran tersendiri? Boleh dijawab untuk pertanyaan yang ini? Emang pernah ya? Di konten kita ada, Oh. tapi itu hasil dari perjalanan ATI kita. Yes. Iya. Itu hasil dari perjalanan ATI tadi itu Iya, ya? Oke, boleh nggak diceritain apa yang ditemukan dari hasil ATI tadi itu? Tunggu, sebelum salah. Petinggi ini astral atau bagaimana maksudnya? Kayaknya astral maksudnya. Petinggi astral Iya, kan maksudnya. astral. Betul. Dan bukan berarti Hokage kan, bisa siapapun yang kami rasa petinggi Nusantara ini, begitu kan? Yang itu Iya. bukan si gedung itu. Tricky soalnya pertanyaannya. Mungkin si ijo kali ya maksudnya ya, atau gimana? Pakaianku hitam sih warnanya sih. Oh iya benar. Siapa, Jesslyn? Jadi kalau dari hasil ATI kami, first of all singkatnya aja ya, bahwa makhluk astral menurut versi Detektif Astral itu ada banyak, mulai dari arwah, jin, iblis, dan lain-lain, siluman ya, nggak tahu berapa banyak lagi. Ya kalau arwah memang nggak ada petingginya sih ya, tapi kalau makhluk seperti jin gitu ya beberapa memang kami temukan ada istilahnya petingginya di Indonesia ini. Oke. Baik di darat ataupun di laut. Di darat ada, di laut pun ada. Punya Ya. kawasannya masing-masing. Ya, dan Oke. nggak melulu di satu tempat. Di satu tempat tuh kalau yang kami tahu ya, bahwa di setiap pulau dari, anggap saja dari Sumatera hingga ya Sabang sampai Merauke gitu, itu memang ada kerajaan jin dan yang petinggi-petingginya tuh ada. Ada, itu. Oke. Laut pun juga ada. Ya, di darat dan di laut berbeda ya petingginya Berbeda. ya. Ha-ha. Kalau dari kisah tanja Jawa sendiri pernah melihat nggak para petinggi atau penjaga kawasan laut dan darat ini? Kalau itu pasti ada Mas, penjaga ataupun penunggu ya, itu konteksnya kan beda Mas. Kalau menjaga itu memang memiliki satu kuasa, tapi kalau menunggu itu mendiami suatu tempat. Oh, Tapi kalau kaitannya tentang 3 tempat yang memiliki energi besar itu yaitu di laut, di gunung dan di hutan, itu selama kita penelusuran pasti kita ya boleh bilang kita bertemu. Dan Oke. sebelum kita mulai acara pasti kita izin dulu, minta masukan yang boleh mana, yang nggak boleh mana, cerita yang boleh diceritakan mana. Kemudian selalu kita silaturahmi, uluk salam lah sebelum kita masuk. Untuk Oke, kita jadi sebutnya leluhur kita gitu. iya. Ada perizinan dulu ya di Iya, awal yang iya. mana yang boleh diceritakan, mana yang tidak seperti Iya, itu. konteks-konteksnya yang boleh ini mana, yang nggak boleh mana itu. Jadi kita sangat patuh. Seperti halnya kita mau masuk ke suatu negara itu kan harus punya visa. Betul. Kemudian ada visa kerja, visa studi, visa kunjungan. Nah, itu harus kita kantongi dulu. Oke. Gitu. Iya, menarik. Nah, kalau
dari Nesi kan pastinya belum pernah ketemu ya sama penjaga atau Tapi aku petinggi. pernah datang ke Keraton Kasunanan Solo. Oke. Jadi aku Gimana dikasih tuh tour ceritanya? kan. Hmm? Terus diceritakan sama kayak para apa sih, jadi kayak buat mereka yang penjaga keraton gitu. Oke. Mereka menceritakan gitu ada spesifik penjaga buat barang-barang keraton gitu. Oke. Goib. Iya, jadi kayak mereka bahkan dikasihkan kayak apa mas, kayak persembahan gitu lah. Iya, Jadi kayak ada air, ada kopinya gitu di depan beberapa barang-barang keraton yang emang udah ratusan tahun. Oke, sajen ya bisa kita sebut seperti itu. Mereka nggak mau ngomong sesajen. Oh, persembahan. Katanya ini kan mereka yang jaga, Oke. jadi kita berterima kasih Iya. atas penjagaannya gitu. Oh, oke. Jadi memang hal-hal seperti itu ada dan menjadi bagian dari budaya kita juga ya. Absolutely. Oke. Nah, ini juga pertanyaan yang sangat menarik. Mungkin teman-teman di sini juga bertanya hal yang sama ya. Banyak teman-teman indigo gitu. Terus sebetulnya ketika seseorang melihat hantu, beberapa orang melihat hantu, itu sosoknya sama atau bisa berbeda-beda di tiap orangnya. Silahkan dari Detektif Astral lagi terlebih dahulu. Selama masih ada time dan masih di dimensi bumi, kan itu pertanyaannya hantu ya. Ya. Pertama, ketika pertanyaan itu ditanyakan, kalau dari kacamata kami mesti dibedakan dulu klasifikasi astralnya apa. Karena misalnya orang A melihat hantu yang ternyata itu adalah arwah. Orang B melihat sejenis hantu tanda kutip yang ternyata itu adalah jin. Bisa aja di dalam suatu tempat yang sama, bisa. Jadi satu tergantung klasifikasi makhluk astralnya, kedua tergantung frekuensi si sang pelihat bagaimana. Oke. Secara garis besar begitu. Oke. Kalau dari Mas D atau Om Hao, silahkan. Iya. Ya, Oke. pecah suara Mas, suara 1, suara 2. Silahkan. Oke, mungkin ini apa ya? Saya sama Om Bo punya jawaban yang mungkin lain karena kalau misalnya Om Bo kan bisa nih, pasti jawabannya pasti detail, kemudian karena mungkin interaksi kemudian dia bisa melihat langsung. Tetapi ketika kita bukan siapa-siapa, misalnya tidak punya kepekaan mata batin, lu kok tahu-tahu melihat ini itu dan sebagainya. Terus itu apa? Seperti itu. Hampir sama seperti tadi yang dijelaskan sama Detektif Astral. Entitas tak kasat mata itu kan menurut kami bentuknya itu memang abstrak, tidak berbentuk seperti kalau kita bayangkan sebuah komputer itu kayak data itu kan nggak ada bentuknya, cuman dia bisa dikonversi dalam bentuk suara, visual maupun audiovisual seperti itu. Nah, hampir sama sebenarnya dengan hal-hal yang tak kasat mata, ketika frekuensinya nyambung dengan kita itu bisa terasa, bisa terakses. Kalau merinding ya berarti mungkin frekuensinya segitu, kemudian kalau dengar mungkin frekuensinya nambah lagi. Kalau misalnya dia sampai mau wujud, ada visualnya, ada suaranya, itu berarti memang frekuensinya sudah sangat dekat. Namun yang perlu kita hati-hati, karena kita sering ini ya ke tempat-tempat penelusuran entitas-entitas itu bisa manipulasi seperti itu, sehingga apa yang kita lihat belum tentu itu merepresentasikan apa yang sebenarnya jati dirinya dia, seperti itu. Om gimana Om? Saya sama sih Mas, jadi terkadang satu orang nih dari sudut awam ya Mas D ya, sebenarnya pada dasarnya semua orang tuh punya sixth sense, punya indera keenam, cuman kita ada cek, oh iya. Sebenarnya kita itu semuanya punya indera keenam, punya sixth sense ya. Tapi aktif atau enggak, dipakai atau enggak itu berbeda-beda setiap orang. Dan dalam melihat satu objek itu memang tergantung frekuensi. Atau sejauh mana, sedalam mana kita bisa mendownload informasi itu Mas. Jadi sifatnya memang subjektif. Tidak benar dan juga tidak salah. Terkadang mungkin jika ada satu objek, mungkin apa yang diberikan gambaran kepada kami dengan teman-teman dari Detektif Astral mungkin berbeda, itu bisa. Misalnya kita menemukan sosok A, menemukan sosok B. Karena pasti kayak kita ngakses buku ya, di perpustakaan aja mungkin ada jilid 1, jilid 2. Itu konsepnya seperti itu. Nah, bagaimana cara kemudian kita untuk mencari kesimpulan atau benang merahnya, itu kita hubungkan. Jadi mungkin bisa kita rangkum nih, jilid 1, jilid 2 kita ketemu.
rangkumannya seperti apa, karena sifatnya sangat-sangat subjektif. Dan apa yang diberikan itu tergantung jatah kepada kita gitu. Jadi kalau tentang melihat itu nggak benar dan nggak salah gitu, karena sifatnya subjektif bukan eksak gitu modelnya. Menarik sekali. Nesi, silahkan kalau mau menambahkan. Menurut Nesi gimana nih? Dari bisa dikatakan sisi awam mungkin ya yang nggak punya kemampuan seperti teman-teman Aku malah ini ya. kayaknya bukan mau menjawab, mau bertanya. Oh, silakan. Kalau aku boleh tahu gitu, kayak kan itu tadi akhirnya ketemu kayak bentuknya si pocong gundul itu kan. Gimana kita bisa define bahwa oh dia emang bentuknya 90% seperti ini, kalau misalkan orang-orang bisa melihat hal-hal yang berbeda-beda tergantung sama energi yang mereka berikan. Kalau itu lebih ke rasa, Mbak, dan semakin banyak kelompok di sekitar kita. Kalau itu saya yang melihat sendiri, mungkin saya belum tentu bisa memvisualisasikan. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri untuk hal ini, gitu. Untuk memvalidasi ya, atau juga untuk menyempurnakan dari gambar itu. Jadi mungkin seseorang ini ditampakin wujudnya, tapi ada yang diberikan ceritanya atau yang sering diikuti gitu. Jadi berdasarkan ini riset yang cukup panjang. Karena waktu itu juga teman-teman kita dari Javanica ada anak alumni dari sekolah itu juga yang menjadi saksi lah gitu untuk cerita gambarannya seperti apa. Jadi bisa di cross check sama sejarah gitu ya? Iya. Karena kalau kita lihat suatu tempat itu pasti memiliki residual energi atau sisa-sisa energi. Itu aku percaya. Iya, itu. Jadi itu yang bisa kita tarik lagi. Nah, tetapi dari semua ini kan pasti ada rekam jejaknya. Nah, rekam jejaknya ini untuk mengkonfirmasi ini benar apa enggak. Tapi residual energi, sorry banget nih kenapa kita yang ngobrol maaf. Tapi residual energi itu bagaimana kita tahu dia adalah satu entitas bukan energi yang tersisa aja dari suatu tragedi atau suatu aksi. Iya, kalau dari ini biasanya kita juga menggunakan panca indera kita, Mbak. Kita harus tahu terutama dengan aroma, bau, gitu. Karena pasti suatu tempat itu meninggalkan energi itu walaupun sekecil itu pasti ada, gitu yang nggak bisa hilang. Yang paling gampang gitu. Atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Karena setiap benda itu ada rekamannya, itu seperti apa, gitu. Jadi bisa kita kaji. Rekaman ini bisa secara audio ataupun secara visual atau secara aroma. Kalau visual kan kita tahu ada foto. Itu yang bisa kita rasakan dengan panca indera ya. Dan kalau rekaman suara, mungkin ini bisa direkam. Tapi kalau aroma itu sesuatu hal yang melekat di tempat itu. Yang itu harus ditelusuri lebih dalam. Menarik sekali. Menarik. Ini kalau kita mau tanya jawab terus sebetulnya masih sangat banyak yang mau ditanyakan, tapi kita masuk ke pertanyaan terakhir karena waktu. Jadi pertanyaan pamungkas dari aku adalah bagaimana caranya kita melawan pikiran negatif yang berujung jadi rasa takut. Boleh masing-masing memberikan jawaban singkat saja. Biasanya, ini kalau dari aku ya, biasanya kalau aku lagi berpikiran negatif, aku akan mencoba untuk memejamkan mata dan aku berkata kepada diriku sendiri, stop. Jangan lagi mikir negatif, mulai sekarang carilah solusinya. Daripada kita berlarut-larut di pikiran negatif tersebut. Luar biasa. Boleh tepuk tangan buat jawaban yang sangat baik ini. Dari Kisah Tanah Jawa silahkan jawab singkat untuk pertanyaan tadi juga. Iya, tentunya pola pikir itu sangat berpengaruh ya Mas ya. Law of attraction ya, apa yang kita pikirkan itu jadi hukum tarik menarik. Untuk sesuatu hal yang metafisik juga sama. Apa yang kita pikirkan buruk yang datang ya yang jelek-jelek dan sebaliknya. Gitu. Karena kekuatan dari pikiran itu bisa menarik apa yang ada di sekeliling kita. Jadi tetap positive thinking dan juga jangan terlalu overthinking. Oke. Itu sih Mas. Oke, sebelum Nesi jawab, jadi setelah ini akan ada sesi Q&A. Aku akan buka pertanyaan untuk 2 orang. Silakan langsung menuju mic yang sudah disediakan untuk mempersingkat waktu. Silakan Nesi menjawab pertanyaan yang sama. Aku setuju sih, sama aja sebenarnya jawaban aku kayak our brain is a powerful thing. Kayak tadi aku bilang, otak kita itu sangat-sangat powerful. Jadi apa yang kita pikirkan mungkin bisa datang ke kenyataan kita. Jadi pikirlah hal-hal yang baik gitu. Tapi manusiawi juga untuk takut kadang-kadang. Ya. Tapi ya kita sendiri yang bisa manage rasa takut kita. Karena itu semua ada di kepala kita. Betul, pada dasarnya kita yang mengatur pikiran kita ya. Mohon maaf teman-teman karena memang hanya 2 penanya saja, jadi biar adil aku pilih di sini yang paling depan, di sini paling depan, aman ya. Nanti mungkin nextnya bisa bertanya langsung ke Nesi melalui kolom komen di Instagram atau
sosial media yang lain. Boleh dari sisi sebelah sini terlebih dahulu. Boleh dibantu? Halo tes, oke. Pertama thank you banget udah kasih kesempatan aku buat tanya. Pertanyaan aku buat semua kakak narasumber yang lagi ada di sini. Sebenarnya aku mau tanya sih kayak apa namanya, bagi orang kayak aku yang bisa dibilang masyarakat umum dan gak punya kemampuan untuk berinteraksi dengan sesuatu yang mistis dan horor, saat kejadian horor dan mistis terjadi kepada kita, itu tuh sesuatu yang menakutkan banget gitu, yang mengintimidasi dan traumatizing gitu. Tapi ketika sesuatu yang horor tersebut dijadikan suatu media yang kita konsumsi, kayak kita jadi adiktif ke situ. Bahkan ketika mungkin gak semua dari kita itu penggemar horor gitu. Aku boleh tanya pendapat kakak aja sih tentang itu kayak gimana? Oke. Tadi pertanyaannya aku gitu. Tapi aku coba tarik kesimpulan dari sepatah dua patah kata yang terdengar ya. Jadi apa namanya, untuk orang awam yang tidak punya kemampuan berinteraksi dengan makhluk astral, ketika terjadi sesuatu yang horor tuh rasa takutnya teramat sangat ya. Nah, udah sampai situ aja tadi aku denger ya. Selanjutnya gimana? Boleh dibantu mungkin mic-nya, apa dipegang aja? Pegangnya seperti ini, hadapkan ke atas mungkin. Sorry agak gemeteran, agak grogi. Oke. Tadi pertanyaannya tuh ketika kejadian horor itu dijadikan media gitu, kayak misalnya film, cerita, atau novel, kita yang tadinya, maksudnya kita yang masyarakat umum ini, kita yang nggak punya kemampuan dan kadang merasa takut ketika itu terjadi beneran kita malah jadi addicted to it gitu. Karena we find it really interesting, walaupun ketika itu terjadi kita, ya udah kita traumatized gitu. Aku boleh tanya pendapat kakak nggak tentang itu? Kenapa kita bisa jadi sangat suka kepada sesuatu yang horor, even though kita sebenarnya takut banget akan hal itu? Oke, menangkap Mas Jo? Menangkap. Bantu saya Mas Jo, saya tidak dengar. Silakan. Jelasin. Mungkin ya kalau kasih tau kalau salah. Tapi poinnya adalah dia ini kan penikmat film horor, novel dan lain-lain. Intinya konten berbau horor. Apakah itu mempengaruhi dirinya dia dengan kehidupan nyatanya jadi takut atau apa? Jadi apakah konten-konten horor itu mendukung rasa takut di dalam dirinya? Mungkin itu yang bisa aku dapat. Betul tidak? Betul. Mantap, terima kasih. Ya, Silahkan mantap. dijawab. Mungkin diwakilkan satu narasumber aja ya untuk menjawab, mempersingkat waktu. Oke, kita tanya jawab, silahkan. Begini, kalau kita melihat konten-konten mistis ya, entah itu film, YouTube, kemudian buku, ataupun segala yang berkaitan dengan metafisik, kita kembalikan ke diri kita sendiri dulu. Ini sebatas hiburan, rasa penasaran, atau kita ingin lebih tahu ini lebih dalam. Gitu. Kalau hiburan menurut saya umum-umum aja sih. Karena genre horor ya, itu kan masih ada sesuatu hal yang kalau kita lihat film kan ada yang drama, kemudian ada yang tentang action atau yang gore nih, pembantaian gitu. Itu juga kalau kita ngambilnya pikirannya terlalu dalam, kita bisa dikit-dikit melo misalkan. Ya. Atau kita bisa jadi psikopat. Ya. Bisa. Jadi pikiran kita, ini kajian secara psikologi seperti itu. Nah, kekuatan dari suatu pikiran itu yang nanti akan berpengaruh dengan keseharian kita, karena ada kaitannya dengan law of attraction. Ketika kita misal nonton film pocong, kepikirannya pocong terus, mau pipis takut malam, mau keluar malam, nanti jangan-jangan ada kuntilanak gini-gini. Pikiran ini yang kemudian akan dimanifestasikan. Bisa pertama itu hanya alam bawah sadar, menjadi halusinasi, nggak ada apa-apa di situ tapi kepikiran terus, atau bisa di copy paste oleh entitas. Kalau kita sebutkan wujudnya kan absurd ya, dia nggak nyata wujudnya, tapi bisa baca pikiran orang, sehingga ini yang bisa nampak. Hal ini nanti bisa pengaruh terhadap sakit atau penyakit, kita sebutnya non medis. Sebenarnya ini sakitnya medis, misalkan banyak pikiran karena takut gak doyan makan terus sakit mah. Mikirnya wah saya kena santet gitu. Itu juga bisa. Jadi kita menyikapinya ini sebatas apa dulu, untuk hiburan atau hanya ingin tahu, atau kita nggak usah terlalu dalam. Karena saya juga tak posisikan gitu Mas diri saya itu. Kalau melihat sesuatu hal itu sebatas apa dulu.
kalau kemudian kita bekerja di bidang ini ataupun kita ada keterlibatan misal untuk riset, penelitian atau apa, memang kita juga harus dalam mengikuti, misal kita penelitian tentang santet nih misalkan. Tapi bagaimana biar itu tidak terpengaruh pikiran? Betul, Karena pada dasarnya tergantung tujuannya ya, Tujuannya. mengkonsumsi konten horor itu untuk apa ya. Iya, Jadi itu karena yang akan mempengaruhi ya. kaitannya ketika dengan pikiran yang itu tetap positive thinking, maka itu tidak akan terjadi karena pengaruhnya sama imunitas juga. Betul. Mas. Menjawab ya Mbak ya? Terima kasih. Oke, Sama-sama. pertanyaan kedua singkat saja langsung diberikan. Kepada satu narsum yang harus menjawab siapa? Boleh mic-nya juga diangkat aja. Boleh dibantu tim? Oh, ya lebih ke Om Hao sih. Pengalaman saya pernah mengalami ketindihan lebih kurang selama 3 bulan nonstop, dan pernah juga didatangi oleh sosok yang sama lebih dari 3 kali. Apakah itu pemikiran saya saja atau memang ada sesuatu yang mistis gitu? Karena pernah berpositif thinking, oh ini mungkin medis karena pemikiran dan badan kita itu kan kadang gak sinkron dan bisa mengalami ketindihan gitu loh. Menurut Om Hao gimana? Oke, jadi mengalami gangguan berbulan-bulan, apakah itu hanya dari pikiran atau ada hal lain yang bisa dijelaskan? Iya, kalau ini sebenarnya kalau gangguan berulang-ulang itu dalam kasus ini ya itu bisa berkaitan dengan seseorang ini kan memiliki satu daya tarik Mas, Mbak ya. Daya tarik yang itu bisa menarik entitas astral untuk mendekat dengan kita. Dia justru bisa memanipulasi pikiran kita agar terpikir itu terus, sehingga itu akan berulang dan akan mempengaruhi mental gitu. Nah kalau ini asalnya dari mana itu harus lebih dalam lagi. Apakah kita auranya menarik, apakah kita pikirannya itu terus, atau ada sesuatu hal yang dilanggar, atau bisa dikerjain orang, itu macam-macam. Tapi dalam kasus ini ada yang memanipulasi pikiranmu, sehingga itu terulang dan sempat akan membuat sesuatu hal itu jadi depresi. Itu juga bisa. Gitu. Siap. Sorry Kak Atila, Ya. tapi Kak aku juga pernah dengar kasus orang yang benar-benar sakit terus akhirnya dimanipulasi sama makhluk gaib untuk berpikiran bahwa itu gangguannya sebenarnya bukan medis. Apakah bukannya berarti kayak hal-hal tersebut juga bisa terjadi gitu? Iya bisa karena kalau kita ketahui kan santet teluh itu kan dengan benda dimasukkan ya Mbak, itu biasanya dengan pikiran seseorang bisa. Gitu, sehingga merubah dari medis menjadi non medis dan non medis menjadi medis. Oke. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin setuju nggak kalau nextnya Nesi sama Kisah Tanah Jawa collab? Setuju ya? Silahkan dilanjutkan di konten. Oke, karena keterbatasan waktu mohon maaf sesi ini harus diakhiri. Terima kasih banyak untuk para penanya tadi. Sekali lagi tepuk tangan kepada ketiga narasumber kita yang luar biasa, Nesi Jats, Kisah Tanah Jawa dan juga Detektif Astral.